Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tidak terasa tahun 2022 yang penuh dinamika akan kita lewati. Dalam beberapa hari ke depan, kita akan menyongsong tahun 2023 yang meskipun mengisyaratkan beragam tantangan, namun saya meyakini juga menghadirkan peluang dan harapan. Tahun 2022 memang tahun ujian bagi kita semua. Selama hampir 3 tahun kita berjibaku merespon dampak pandemi COVID-19 yang telah menggerus sektor kesehatan masyarakat sedemikian dalam dan menghantam kehidupan sosial ekonomi sedemikian keras. Hingga hari ini lebih dari 6,7 juta penduduk Indonesia telah terpapar COVID-19 dan lebih dari 160.000 meregang nyawa, termasuk lebih dari 2.000 tenaga medis yang berjuang di garda terdepan gugur sebagai pahlawan kemanusiaan. Namun setahap demi setahap kita semakin optimis untuk bangkit dan memulihkan diri dari dampak pandemi. Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2022 terus menunjukkan kinerja positif, mencapai 5,01% pada kuartal pertama dan naik menjadi 5,44% pada kuartal kedua, dan kembali meningkat 5,72% pada kuartal ketiga. Meskipun pada kuartal keempat diproyeksikan akan mengalami moderasi atau pelambatan, namun secara keseluruhan angka pertumbuhan ekonomi tahun 2022 masih mengisyaratkan optimisme pada kisaran 5% hingga 5,3%. Tentu saja pencapaian Indonesia sepanjang 2022 tersebut patut disyukuri oleh seluruh elemen masyarakat. Sikap bersyukur itu setidaknya sudah tercermin pada tingginya tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah. Merujuk pada rilis berbagai lembaga survei pada bulan November-Desember 2022, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah berada pada kisaran 72,9% hingga 73,2%. Kinerja perekonomian Indonesia yang tetap impresif mendasari pandangan IMF dan Bank Dunia bahwa profil ekonomi Indonesia adalah sebuah titik terang di tengah wajah dunia yang muram. Kelesuan perekonomian global tersirat dari proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2022 yang diyakini hanya mencapai 3,2% dan akan semakin melemah tahun depan pada kisaran 2,7%. Saat masyarakat Indonesia menikmati pertumbuhan, sejumlah negara justru terperangkap pada zona resesi. Dari Inggris tersaji ragam kisah pilu akibat melemahnya kinerja perekonomian negeri itu. Selepas pekan kedua November lalu, misalnya, Menteri Keuangan Inggris mengumumkan bahwa negaranya mengalami resesi. Bahkan negara Swedia diperkirakan akan mengalami resesi berkepanjangan hingga tahun 2024 akibat lonjakan harga energi yang mendorong inflasi dan memukul sektor bisnis. Tidak ketinggalan, Amerika pun terancam resesi pada kuartal pertama 2023 ketika PDB-nya terkontraksi hingga 0,4%. Kita patut bersyukur bahwa persepsi komunitas global terhadap Indonesia juga terus membaik berkat keberhasilan dalam mengemban tugas dan fungsi presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022, khususnya dalam membangun komitmen global dalam menyikapi isu-isu internasional. Di antaranya, yang pertama adalah mendorong penyelesaian ketegangan geopolitik dan konflik global dengan mengedepankan dialog, diplomasi, dan cara-cara damai. Kemudian yang kedua, menanggulangi krisis pangan dan memberikan bantuan bagi negara-negara miskin yang rentan dalam menghadapi krisis melalui program Resilience and Sustainability Trust di bawah IMF senilai 81,6 miliar
US dollar. Yang ketiga, mengupayakan pemulihan kesehatan global, antara lain melalui pengumpulan dana pandemi sebanyak 1,5 miliar US dollar. Dan yang terakhir, yang keempat, menanggulangi persoalan perubahan iklim dan isu lingkungan, termasuk mekanisme transisi energi, di mana Indonesia telah memperoleh komitmen senilai 20 miliar US dollar. Dari perspektif ekonomi domestik, gelaran G20 juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap PDB senilai 7,4 triliun rupiah, mendorong konsumsi domestik sebesar 1,7 triliun rupiah, serta menyerap puluhan ribu tenaga kerja dari ratusan lapangan pekerjaan baru, mendorong investasi pada UMKM dalam negeri, serta meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan peningkatan pada berbagai elemen turunan lainnya. Secara umum, kondisi politik nasional pada tahun 2022 juga dinilai cukup baik. Merujuk pada hasil survei Lembaga Survei Indonesia pada bulan Agustus 2022, sebagian besar responden atau 74% menyatakan kondisi ekonomi dan peta politik menjelang 2024 dalam kondisi baik atau sedang-sedang saja. Dan hanya 17,7% responden yang menilai buruk atau negatif. Meskipun angka 17,7% relatif kecil, namun ini mengindikasikan bahwa masih ada riak-riak persoalan dan pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. Harus ada upaya terstruktur dan sistematis agar angka ini tidak semakin membesar. Kondisi perekonomian dan kehidupan sosial politik yang relatif stabil pada tahun 2022 adalah modal penting bagi kita untuk menyongsong tahun 2023. Utamanya dengan memberikan fokus perhatian pada beberapa isu krusial sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2023, kita sudah menampakkan kaki pada tahun politik menyambut penyelenggaraan pemilu serentak dan pilkada serentak tahun 2024. Kita sama-sama belajar dari pengalaman sejarah bahwa konstelasi politik selalu berpotensi memicu eskalasi ketegangan politik yang rentan melahirkan konflik horizontal. Saat ini sudah ada 17 partai politik yang ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu. Dan dalam kaitan ini kiranya segenap pemangku kepentingan, utamanya seluruh kontestan pemilu, menjaga komitmennya untuk satu, mengedepankan kesantunan dalam berpolitik. Kemudian yang kedua, membuang jauh-jauh dikotomi politik yang menyebabkan polarisasi rakyat pada kutub-kutub yang berseberangan. Dan yang ketiga, harus menjadikan pemilu sebagai bagian penting dari proses pendewasaan politik dan pematangan demokrasi. Dalam konteks ini kita menyadari bahwa proses pendewasaan politik dan pematangan demokrasi juga harus ditopang oleh adanya sistem dan mekanisme demokrasi yang ideal, yang selaras dengan kemajuan peradaban. Saya yakin kita semua sepakat bahwa demokrasi yang kita ingin perjuangkan bersama adalah demokrasi yang utuh, baik secara prosedural maupun secara substansial, dan bukan demokrasi semu yang terjebak pada angka-angka. Dalam konsepsi ini, kajian mengenai wujud dan implementasi demokrasi yang ideal harus terus menjadi bagian dari pergumulan pemikiran, khususnya dalam ruang akademis dan diskursus politik. Kajian ini berkaitan erat dengan salah satu tugas konstitusional yang diamanatkan kepada MPR, yaitu untuk mengkaji sistem ketatanegaraan di Indonesia. Kemudian yang kedua, bahwa meningkatnya suhu politik akan semakin mungkin dimanfaatkan oleh oknum-oknum dan spekulan politik untuk mengail di air keruh, yang berpotensi mengendurkan dan merusak soliditas kebangsaan kita. Aksi radikalisme dan terorisme yang menjatuhkan harkat dan martabat kemanusiaan pada titik nadir, baik yang didorong oleh fanatisme dan pandangan sempit keagamaan,
maupun yang didorong oleh aksi separatisme dan disintegrasi bangsa adalah bagian dari friksi kehidupan kebangsaan kita. Menyikapi hal ini, maka kehadiran negara harus diaktualisasikan melalui langkah dan kebijakan yang selalu mengedepankan pendekatan humanis, namun tetap rasional, tegas, dan terukur. Kemudian yang ketiga, bahwa hadirnya ancaman krisis global adalah nyata yang harus kita sikapi dengan kewaspadaan dan kehati-hatian. Hingga hari ini konflik Rusia-Ukraina masih memanas yang ditandai dengan wacana pemangkasan produksi dan suplai sumber energi global, hingga ancaman penggunaan senjata nuklir. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa konflik belum akan selesai dalam waktu dekat dan masih akan berdampak luas pada komunitas global di masa yang akan datang. Dampak tersebut setidak-tidaknya mewujud pada 3 isu krusial, antara lain yang pertama adalah krisis kemanusiaan, dengan tewasnya ratusan ribu personil militer dan puluhan ribu korban sipil, serta jutaan pengungsi. Kemudian yang kedua adalah krisis pangan, karena hampir sepertiga dari pasokan gandum dunia disuplai oleh Rusia. Demikian pula Ukraina yang menjadi negara produsen gandum terbesar ke-7 di dunia. Serta yang ketiga adalah krisis energi, di mana lebih dari 40% kebutuhan bahan bakar negara-negara Eropa bergantung pada pasokan dari Rusia. Ketika konflik Rusia-Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda yang mereda, dunia juga masih dihadapkan pada eskalasi ketegangan politik di semenanjung Korea dan memanasnya konflik Cina dan Taiwan. Kondisi geopolitik global yang tidak sedang baik-baik saja tersebut semakin meningkatkan risiko resesi global dalam segala aspek dan dimensinya. Sebagai bagian dari komunitas global, kita tentu tidak mungkin tidak akan terdampak. Dampak krisis global akan berkelidan dengan dinamika dan kompleksitas tantangan kebangsaan di dalam negeri. Ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin bisa kita elakkan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan pada faktor eksternal, serta terus berupaya membangun swadaya dan ketahanan ekonomi nasional yang ditopang oleh kedaulatan politik, kedaulatan sosial budaya, dan kedaulatan ideologi. Saya ingin menegaskan bahwa seberat apapun tantangan yang ada di hadapan kita, selama kita berpegang teguh pada komitmen dan janji kebangsaan kita, maka yang berat akan terasa ringan, yang sulit akan terasa mudah. Pergantian tahun adalah momentum penting untuk melakukan mawas diri. Berbagai keberhasilan yang telah kita capai pada tahun lalu tidak seharusnya menjadikan kita semua terbuai, yang membuat kita kehilangan fokus dalam menyongsong masa depan yang penuh disrupsi dan ancaman krisis multidimensi, di mana adaptasi, inovasi, dan kolaborasi akan menjadi kata kunci pada masa-masa ke depan. Menutup refleksi akhir tahun 2022, saya mengucapkan selamat merayakan Natal kepada segenap umat Kristiani di seluruh penjuru Nusantara dan selamat tahun baru 2023 kepada seluruh bangsa Indonesia dimanapun Anda berada. Dan sambil tetap waspada menyikapi dinamika global, mari kita songsong tahun 2023 dengan penuh optimisme dan karya-karya yang nyata. Demikian saya lagi ucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.